Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1363. Aku tidak akan menidurimu. Tentu saja, fakta bahwa Jun Yu dan yang lainnya mengepung Ye Guan dan Di Yijing Zhao tidak dapat disembunyikan dari klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama. Oleh karena itu, pada saat ini, para leluhur dan pemimpin sekte dari keluarga kekaisaran utama berkumpul secara diam-diam. Secara rahasia, Daozi, pemimpin sekte Guan, telah menunggu di sini bersama sekelompok orang kuat sekte Dao. Dia tidak berniat mengambil tindakan untuk saat ini dan ingin menunggu dan melihat. Meskipun dia menduga bahwa Kaisar Guan berpura-pura lemah, itu hanyalah tebakan. Jadi dia harus menunggu dan melihat. Dan pada saat ini, melihat seluruh klan kekaisaran datang untuk membantu dan membakar tubuh serta jiwa mereka sejak awal, bukan hanya dia, tetapi juga kelompok orang kuat sekte Dao di belakangnya tercengang karena terkejut. Apakah keluarga kekaisaran gila? Begitu sulit. Kecuali Dao Zong dan kelompok orang kuatnya, semua orang di lapangan juga merasakan sensasi berdengung di kepala mereka saat ini. Apa-apaan klan kekaisaran ini? Memulai sesuatu yang besar sekarang juga. Melihat sekelompok orang kuat dari klan kekaisaran bergegas mendekat, Ye Guan sebenarnya sedikit terkejut. Dia tidak memberitahu klan kekaisaran, jadi dia tidak menyangka bahwa klan kekaisaran benar-benar akan datang. Tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti bahwa klan kekaisaran telah berusaha mencari tahu tentangnya sejak dia datang ke Si Huang. Memikirkan hal ini, Ye Guan tersenyum. Dia melirik Di Ling dan yang lainnya yang memimpin kelompok itu, lalu berkata lembut, "Itu bijaksana." Di samping Ye Guan, Di Yijing Zhao melirik Ye Guan di sampingnya, lalu menatap ke langit. Pada saat ini, ribuan api melesat ke arahnya, tekanan mengguncang langit, dan waktu serta ruang mulai mendidih. Semua orang elit dan berkuasa dari keluarga kekaisaran ada di sini. Di Ling memimpin semua orang untuk bergegas ke depan Ye Guan. Lalu mereka semua membungkuk dalam-dalam. Salam kepada Kaisar Guan. Suaranya bagaikan guntur, bergema di angkasa. Perhatikan Kaisar. Tidak jauh dari sana, Jun Yu dan yang lainnya menatap Di Ling, sang pemimpin, dengan niat membunuh di mata mereka. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan." Di Ling berdiri dan melambaikan tangannya. Semua orang kuat dari klan kekaisaran berdiri di kedua sisi Ye Guan, sementara dia berjalan ke posisi setengah di belakang Ye Guan. Keluarga kekaisaran, pada saat ini, Jun Yu dari langit tiba-tiba tertawa dan berkata dengan nada sinis, "Jadi anjing yang hilang itu telah kembali." Ketika kaisar klan kekaisaran jatuh, klan kekaisaran penuh dengan sampah. Tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab. Sebelum klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama mengambil tindakan, klan kekaisaran meninggalkan tentara kekaisaran dan bisnis keluarga dalam semalam dan melarikan diri ke daerah terpencil untuk bertahan hidup. Sungguh konyol. Ye Guan mengerutkan kening. Di Ling melirik Jun Yu dengan tenang. Saat itu, Kaisar klan kekaisaranku muncul di dunia dan seluruh dunia tunduk padanya. Leluhurku hanya melirik ke arah klan Jun, dan klan Junmu sama gelisahnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Sama paniknya seperti ikan yang lepas dari jaring. Takut leluhurku akan menghancurkan klan Junmu. Oleh karena itu, pemimpin klan Junmu membawa puluhan ribu prajurit klan Jun ke klan kekaisaranku dalam semalam dan berlutut di depan klan kekaisaranku untuk menunjukkan ketundukannya. Apakah kau, Jun Yu, sudah melupakan semua ini? Wajah Jun Yu tiba-tiba berubah jelek.
Diling berkata, seperti kata pepatah, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Bagaimana mungkin ada keluarga yang selalu jaya? Anda tidak dapat memahami sedikit kebenaran ini. Mungkinkah Anda telah berkultivasi hingga menjadi seekor anjing sepanjang hidup Anda? Lancang, Junyu sangat marah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Diling dengan keras. Di atas kepala Diling, sebuah tangan raksasa jatuh lurus ke bawah dan menekan dengan kuat, seolah ingin menghancurkan semua orang menjadi bubuk. Diling tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Bekas tinju melesat ke langit dan bertabrakan dengan keras dengan tangan raksasa itu. Keduanya langsung berubah menjadi bubuk saat bersentuhan. Gelombang kejut kekuatan dahsyat langsung menyebar ke segala arah, dan langit serta bumi bergetar. Di bawah, Di Jingzhao tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan dahsyat yang menyebar antara langit dan bumi langsung tersapu. Junyu menatap Diling. Matanya menunjukkan niat membunuh. Diling, karena klandimu ingin dimusnahkan, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia dan para pembangkit tenaga klan kerajaan di sampingnya hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan tak lama kemudian, aura mengerikan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dan kemudian, para pembangkit tenaga klan pertama berjalan keluar dari ruang dan waktu di sekitarnya bersama-sama. Para pria kuat dari klan pertama berkumpul. Semua orang kuat dari klan pertama datang tepat di belakang Ye Guan dan Di Jingzhao dan melindungi mereka. Melihat orang-orang kuat dari klan pertama, wajah Junyu tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia benar-benar dipenuhi kebencian saat ini. Tentu saja saya benci keluarga kekaisaran ini. Jika klan kekaisaran ini tidak muncul, maka mereka akan menjadi 3 lawan 1. Bukankah mudah untuk mengalahkan mereka? Dengan 3 lawan 2, mereka punya peluang besar untuk menang. Tapi sialnya, klan kekaisaran ini mulai membakar jiwa dan raga mereka. Tampak seperti mereka siap bertarung sampai mati. Kalau kita melawan, sekalipun menang, kita akan menderita kerugian besar. Dia tidak bisa mengerti, apakah keluarga kekaisaran ini gila? Setelah bertahun-tahun menjadi pengecut, kenapa kamu tiba-tiba menjadi tangguh? Wajah pemimpin klan Qin Hao sedikit jelek saat ini. Dia tidak menyangka bahwa klan kaisar akan tiba-tiba muncul dalam permainan Wen Ying. Pemimpin sekte pedang kaisar tampak sangat tenang. Tetapi sesekali dia melirik Junyu yang berada tidak jauh darinya. Pada saat ini, Junyu tiba-tiba tertawa. Semuanya, aku lupa satu hal. Setelah Ye Guan dan Di Jingzhao memasuki alam rahasia, mereka menyeberangi sungai dan kembali dengan selamat. Menyeberangi sungai, setelah kata-kata ini diucapkan, Daozi dan yang lainnya dalam kegelapan tidak terkejut. Karena setelah Ye Guan dan yang lainnya memasuki reruntuhan Suiming, mereka telah mengirim orang untuk mengikuti mereka. Junyu menatap Ye Guan. Artinya, sekarang Ye Guan dan Di Jingzhao pasti telah memperoleh harta karun di reruntuhan Suiming. Semua orang harus tahu bahwa kaisar klan pertama menjadi kaisar setelah memasukinya. Tidak hanya klan pertama, tetapi juga leluhur klan dan sekte kita yang menjadi kaisar juga memiliki hubungan yang erat dengan reruntuhan Suiming. Pada saat ini, semua orang kuat dari klan kekaisaran dan sekte abadi di lapangan tergerak. Kaisar Cheng, selama bertahun-tahun, mereka telah memasuki reruntuhan Suiming, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani menyeberangi sungai dan masuk jauh ke dalam reruntuhan. Karena apa yang telah ada di sana tidak dapat kembali. Dan sekarang,
Ye Guan dan Di Yijing Zhao tidak hanya memasukinya, tetapi juga kembali dengan selamat. Sebenarnya alasan mereka datang ke sini bukan hanya untuk menonton pertunjukan, tetapi juga untuk tujuan lain. Di bawah, melihat bahwa Jun Yu ingin menggerakkan semua klan kekaisaran dan sekte abadi untuk menargetkan dirinya dan Ye Guan, wajah Di Yijing Zhao langsung berubah dingin. Dia hendak mengambil tindakan langsung, tetapi dihentikan oleh Ye Guan. Dia menoleh ke arah Ye Guan, yang tersenyum tipis. Jika kamu bertindak sekarang, itu akan menguntungkan mereka. Setelah hening sejenak, Jing Zhao minggir, dan posisinya jelas terpusat pada Ye Guan. Ye Guan menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Nona Jing Zhao dan aku menyeberangi sungai dan pergi ke seberang sungai. Aku mempelajari beberapa hal yang tidak ku ketahui. Semua orang di lapangan memandang Ye Guan. Di bawah tatapan semua orang, Ye Guan berkata lagi, jika ada yang ingin tahu, silakan keluar. Segera, pemimpin sekte Dao Daozi dan cucunya Dao Chen keluar, diikuti oleh Mu Zhen dari keluarga Mu. Di sampingnya ada wanita bertubuh besar, Mu Si. Selain kedua keluarga ini, pemimpin sekte Shen Yong, kepala keluarga Yuan Zhen, dan pemimpin sekte Di, Chen Yue, juga keluar. Semua kepala keluarga kaisar besar dan semua pemimpin sekte abadi berkumpul bersama. Setelah Daozi keluar, dia menangkupkan tinjunya ke arah Ye Guan dan berkata, Kaisar Guan, aku, Dao Zong, datang ke sini hari ini hanya karena penasaran, dan tidak punya niat lain. Jelas saja mereka ingin menarik garis pemisah antara mereka dengan klan Jun serta klan lainnya. Jun Yu melirik Daozi dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua Shen Yong juga keluar. Dia melirik Ye Guan dan berkata, Kaisar Guan, sekte Shenku sama dengan sekte Dao. Kami di sini hanya karena penasaran, bukan untuk menidurimu. Dia orang yang terus terang, jadi dia berbicara sangat terus terang. Mu Zhen dari keluargamu juga berjalan keluar perlahan. Kaisar Guan, keluargamu saya juga sama. Pemimpin klan kaisar yang tersisa, Chen Yue, dan pemimpin klan Yuan Zhen, juga keluar dan berkata bahwa mereka datang ke sini hanya karena penasaran dan tidak mempunyai niat buruk. Setelah mendengarkan perkataan semua orang, Jun Yu tertawa. Kalian semua mengatakan bahwa kalian tidak punya niat jahat, jadi aku ingin bertanya, mengapa kalian setuju untuk menyegel Ye Guan sejak awal? Wajah semua orang tampak sedikit jelek. Melihat Jun Yu ingin berbicara, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika kau ingin tahu apa yang terjadi di seberang sungai reruntuhan Swimming, caranya mudah, aku bisa memberitahumu tanpa syarat apapun. Namun, aku hanya akan memberitahu klan Kaisar, klan Yuan, klan Dao, keluargamu, klan Shen. Mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang tercengang. Ye Guan ini akan menimbulkan masalah. Wajah Jun Yu dan Qin Hao langsung berubah dingin. Jun Yu, yang memimpin, mencibir, Ye Guan, kamu benar-benar ingin memicu pertikaian internal di antara klan dan sekte kita. Apakah kamu pikir trikmu ini akan berhasil? Ye Guan tersenyum dan berkata, tanyakan kepada mereka apakah mereka setuju. Jun Yu menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Daozi tiba-tiba berkata, pemimpin klan Jun Yu, bagaimana dengan ini, kalian bicara dengan Tuan Ye, dan setelah itu, kalian bisa menyelesaikan keluhan kalian sendiri. Wajah Jun Yu sedikit muram. Patriark Daozi, apa maksudmu dengan ini? Daozi berkata dengan tenang, maksudku sangat sederhana, kita hanya mengobrol dengan Tuan Ye. Itu saja.
Junyu menatap Daozi, bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Daozi berkata dengan tenang, pemimpin klan Junyu, jika kamu ingin mengatakan itu, maka aku hanya bisa mengatakan, kita harus berbicara dengan Tuan Ye sekarang, jika kamu punya nyali, cobalah saja. Selagi dia bicara, dia melirik ke arah para leluhur keluarga kaisar lainnya dan para pemimpin sekte abadi yang utama. Sekelompok patriark keluarga kaisar besar dan pemimpin sekte abadi datang ke sisi Daozi satu demi satu. Jelasnya, mereka telah membentuk aliansi sementara. Melihat pemandangan ini, wajah Junyu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Daozi mengabaikannya dan menatap Ye Guan sambil tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apakah kita akan pergi ke tempat lain? Ye Guan mengangguk. Oke, Daozi berkata, silakan. Semua orang berjalan mendekat, dan setelah berjalan beberapa langkah, Ye Guan tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Junyu dan berkata dengan serius, Ketua Junyu, apakah Anda juga ingin mengetahui rahasia reruntuhan Suiming? Tanpa menunggu Junyu berbicara, Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Bab 1364, Postur, Ye Guan tidak diragukan lagi sedang membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Junyu dan yang lainnya sangat marah. Sang pemimpin, Junyu, sangat marah. Auranya melonjak dan dia mengepalkan tangannya, siap menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Qin Hao yang berdiri di sampingnya. Qin Hao menatap Ye Guan dari kejauhan dan berkata, jika kau bertindak sekarang, kau akan menyinggung semua klan kekaisaran dan sekte abadi. Wajah Junyu terlihat sangat jelek, seolah-olah dia sedang mengunjungi makam. Qin Hao berkata dengan suara berat, dia hanya mencoba memprovokasimu, jangan ikuti jalannya. Junyu menatap punggung Ye Guan di kejauhan, dia dan pemimpin klan pertama pasti mendapatkan sesuatu di sana. Qin Hao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Daozi dan yang lainnya tidak mudah dibodohi. Jika dia tidak menumpahkan darah, Daozi dan yang lainnya tidak akan menyerah. Selain itu, dia sangat mungkin mendapat masalah. Bagaimanapun, godaan Kaisar Cheng terlalu besar. Dia tidak bisa menipu atau mengintimidasi mereka hanya dengan beberapa kata. Junyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Ye Guan dan kelompoknya di kejauhan. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat Diling, yang tubuh dan jiwanya terbakar, dan berkata sambil tersenyum, ikutlah juga. Mendengar ini, Diling buru-buru mengikutinya. Ye Guan menatap Di Jingzhao lagi, bantu aku mengawasi mereka. Pertama Jingzhao mengangguk, ya, Ye Guan memimpin semua orang dan berjalan menuju kejauhan. Daozi, Diling dan yang lain di sampingnya mengikuti dengan diam-diam, dan semua orang tertinggal satu posisi tubuh. Mereka bukan Junyu, sekalipun orang di hadapannya tidak memiliki kultivasi, mereka tetap harus menghormatinya. Di antara mereka, Diling adalah yang paling mencolok, bagaimanapun, tubuh dan jiwanya masih membara. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku mendapat sebuah rahasia di reruntuhan Suiming, sebuah rahasia tentang bagaimana menjadi seorang kaisar. Ketika kata-kata ini keluar, itu bagaikan sambaran petir. Daozi dan yang lainnya menatap Ye Guan dengan tak percaya. Diling juga menatap Ye Guan dengan heran. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan sinar sumber kaisar muncul di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, inilah rahasia menjadi seorang kaisar. Kaisar sumber, pada saat ini, Mu Zhen, kepala keluarga Mu, tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Ye Guan menoleh ke arah Mu Zhen, sedikit terkejut, kau tahu? Mu Zhen berkata dengan suara gemetar,
Pertama, para leluhur telah mencatat bahwa benda ini adalah kunci untuk menjadi seorang kaisar, dan benda ini milik istana bawah tanah perunggu. Namun, para leluhur telah mengeluarkan perintah kematian bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki istana bawah tanah perunggu. Selagi dia bicara, tatapan matanya tertuju pada sinar kaisar sumber di tangan Ye Guan, dengan keserakahan yang tak terselubung dalam tatapannya. Gembala di sampingnya mengingatkannya beberapa kali, tetapi tidak ada gunanya. Kaisar Cheng Mu Zhen mengepalkan tangannya dan siap untuk bertindak. Orang-orang lainnya mirip dengannya, karena setelah Kaisar Yuan keluar, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalamnya terkandung energi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Intuisi mereka mengatakan bahwa jika mereka memiliki benda ini, mereka akan memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar. Untuk sesaat, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Niat membunuh yang tak terlihat merasuki, ada 3 orang yang paling sadar di lapangan. Salah satunya adalah Diling. Meski jantungnya berdetak lebih cepat, dia tetap menundukkan kepala dan mengikuti dengan hormat. Dia hanya memiliki satu keyakinan dalam benaknya, Ye Sao adalah dewa. Masih ada 2 orang yang terjaga. Mereka adalah Dao Chen dan Muki, karena mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka mendapatkan sumber kaisar di depan mereka, mereka tidak akan bisa menjadi kaisar. Namun, Ye Guan terus berjalan perlahan, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh mereka. Melihat pemandangan ini, Dao Chen dan Muki sama-sama terkejut, berpikir itu tidak baik. Kaisar Guan mengeluarkan benda ini dengan sengaja. Dia sedang memasang jebakan untuk penegak hukum. Memikirkan hal ini, Mu Yu dan Dao Chen hampir bersamaan meraih pemimpin klan mereka dan menggunakan ki mereka yang dalam untuk mengirimkan pesan guna mengingatkannya. Setelah mendapat pengingat, Dao Zi dan Mu Zhen menjadi sedikit lebih sadar. Mereka mengalihkan pandangan mereka dari Di Yuan ke Ye Guan. Ketika mereka melihat Ye Guan tampak seperti tidak terjadi apa-apa, mereka terkejut dan keringat dingin membasahi hati mereka. Apa tujuannya Kaisar Guan sengaja mengeluarkan ini? Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya. Meskipun Shen Yong dan yang lainnya memaksakan diri untuk menekan kegelisahan hati mereka, mata mereka masih tertuju pada sinar sumber kaisar di tangan Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menyerahkan sumber kaisar kepada Diling. Patriark Diling, ini untukmu. Semua orang tercengang. Diling juga menatap Ye Guan di depannya dengan tak percaya. Ini, Tuan Muda Ye. Aku. Ye Guan langsung meletakkan Di Yuan di tangannya dan berkata, simpan saja. Berdebar, Diling tiba-tiba berlutut, bersujud di tanah, dan menangis dengan getir. Terima kasih, Tuan Ye. Dia sangat gembira, bukan karena dia berakting, tetapi karena itu datang dari lubuk hatinya. Kaisar Yuan, ini seperti orang biasa di dunia sekuler tiba-tiba mengenal seorang kakak laki-laki. Anda membantu sang kakak menangkis pisau, lalu sang kakak memberi Anda sebuah kartu yang mengatakan bahwa di dalamnya ada 100 juta. Anda dapat membelanjakannya sesuka Anda. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Semua orang akan tersentuh oleh panen yang melampaui harapan mereka. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Berikan saja padaku. Bagaimana bisa benda suci seperti Kaisar Yuan diberikan begitu mudahnya? Ye Guan membantu Diling berdiri, lalu menatap Dao Zi dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, ini adalah rahasia yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan Suiming. Aku sudah selesai. Semuanya boleh pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Diling di sampingnya. Kaisar Guan,
Pada saat ini, Daozi tiba-tiba berbicara. Ye Guan menatap Daozi, yang ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Kaisar Guan, apakah kamu masih memiliki sumber kaisar ini?" Ye Guan mengangguk, "Masih ada lagi." Di samping itu, Daozi dan yang lainnya semuanya gembira. Daozi membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan berkata, "Kaisar Guan, bisakah Anda memberi kami secercah sumber kaisar?" "Kami tidak bisa." Ye Guan menolak secara langsung. Daozi tercengang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Asal-usul kaisar sangat berharga. Bagaimana mungkin kita memberikannya begitu saja? Tidakkah kau berpikir begitu?" Daozi tampak sedikit jelek. Ye Guan berkata lagi, "Sejujurnya, aku masih memiliki sehelai sumber kaisar. Hanya satu helai. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu bisa melakukannya sekarang." Merampok, semua orang terdiam. Mereka jelas ingin merebutnya, tetapi Kaisar Guan di depan mereka begitu tenang. Dia tampak seperti berkata, "Kemari dan ambillah, kemari dan ambillah." Siapa yang berani merebut? Pada saat ini, Daozi tiba-tiba menggertakkan giginya dan membungkuk hormat kepada Ye Guan. "Kaisar Guan, Pendeta Tao, saya bersedia mengikuti Kaisar Guan." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Diling. Daozi juga bingung. Dia menduga bahwa alasan Ye Guan melakukan ini hanyalah untuk menaklukkan beberapa klan kekaisaran utama dan sekte abadi. Tetapi Ye Guan menolaknya. "Apa operasi ini?" Di kejauhan, Ye Guan menoleh untuk melihat Diling yang sedang berjaga, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu gugup, mereka tidak punya keberanian untuk melakukan apapun." Diling ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, godaan di Yuan terlalu besar. Mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat." Ye Guan berkata dengan tenang, "Itu akan bagus." Diling, Diling melirik Ye Guan dan bertanya, "Apakah Tuan Muda Ye sengaja mengeluarkan sumber kaisar untuk menggoda mereka?" Ye Guan mengangguk. Diling agak bingung. Sekte Dao sudah menyatakan ketundukannya. Mengapa Ye Guan tersenyum dan berkata, "Dia menginginkan asal-usul kaisar, bukan benar-benar ingin tunduk padaku." Diling bahkan lebih bingung. Lalu mengapa Tuan Ye mengeluarkan sumber kaisar untuk sengaja menggoda mereka? Ye Guan tersenyum tipis. "Aku hanya menunjukkannya kepada mereka, bukan kepada mereka." Sederhananya, jika seorang pria punya uang, dia seharusnya tidak menghabiskannya untuk wanita. Tunjukkan saja kepada mereka. Kamu tunjukkan padanya dan goda dia. Semakin sedikit kamu menghabiskan uang untuknya, semakin gatal dia, semakin gatal dia, semakin dia akan menempel padamu dan menyenangkanmu, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menghabiskan uang untukmu. Selain itu, beberapa postur akan otomatis terbuka. Aku keluar topik. Aku keluar topik. Setelah berkata demikian, dia berjalan cepat menuju kejauhan. Di tempat itu, Diling menatap Ye Guan di kejauhan, dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Anak siapakah Ye Sao ini? Mengapa dia begitu licik? Dia bergegas mengikutinya. Daozi dan yang lainnya semuanya tampak sangat tidak senang saat ini. Bagaimana dengan, pada saat ini, pemimpin sekte Kaisar Chen Yue tiba-tiba berbicara. Matanya berkedip-kedip dan niat membunuh melonjak. Shen Yong berkata dengan tenang, "Kau pergi duluan." Chen Yue mengerutkan kening. Shen Yong menatap ke kejauhan. Mengapa dia berani mengambil sumber kaisar? Apakah ada kemungkinan dia tidak takut pada kita sama sekali? Daozi tiba-tiba bertanya, apakah ada kemungkinan lain bahwa dia sengaja mencoba memancing kita untuk bertindak?
Semua orang terkejut. Daozi menggelengkan kepalanya. Dia memberi kita 3 pilihan. Yang pertama adalah kita hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Dan dia tidak akan melakukan apapun kepada kita. Yang kedua adalah kita harus melakukannya sekarang. Yang ketiga adalah dia ingin kita belajar dari klan Kaisar. Dia memberi klan Kaisar sumber Kaisar di hadapan kita semua. Memberitahu kita apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuannya. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi lebih buruk. Bagaimana keluarga kekaisaran melakukannya? Oh sial. Begitu keluarga kekaisaran tiba, jiwa seluruh keluarga terbakar. Kesetiaan dan ketundukan mereka bukanlah tipuan, tetapi tipuan sungguhan. Seluruh klan berjanji setia dan bertempur sampai mati. Bisakah saya dan orang lain melakukannya? Daozi menatap ke kejauhan. Tatapan rumit melintas di matanya. Konon katanya ada 3 jalan. Tetapi sebenarnya, hanya ada 1 jalan bagi kita. Karena dia memberikan sumber Kaisar kepada klan Kaisar. Jika klan Kaisar benar-benar memiliki Kaisar, maka kita tetap harus tunduk. Apa bedanya tunduk sekarang dan nanti? Mengenai mengambil tindakan, dia berani melakukannya, yang telah membuktikan bahwa dia sama sekali tidak takut pada kita yang mengambil tindakan, dan bahkan berharap kita akan mengambil tindakan. Shen Yong tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Kamu baru saja menyatakan kesediaanmu untuk tunduk padanya. Mengapa dia tidak setuju?" Daozi berkata dengan tenang, karena dia memberitahu kita bahwa jika kita ingin mendapatkan sumber Kaisar, kita harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Adapun cara mendapatkan persetujuannya, itu tergantung pada kinerja kita. Singkatnya, dia ingin kita berguling. Mendengar ini, semua orang terkejut. Kaisar Guan ini benar-benar keterlaluan. Otak ini, pikiran ini, takut. Daozi tiba-tiba berkata, "Semuanya, ini bukan masalah sepele. Kalian harus membicarakannya dengan para tetua klan." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama Dao Chen. Semua orang mengangguk. Masalah ini perlu dibicarakan dalam rapat dan tidak ada keputusan yang dapat diambil secara sembarangan. Tetapi pada saat ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kejauhan. Shen Yong dan yang lainnya semua terkejut. Dan kemudian mereka sedikit terkejut. Kapan orang-orang kuat dari Sekte Dao datang? Pada saat ini, suara gemuruh Daozi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Ye hari ini, aku, Dao Zong, akan melawannya sampai mati, membakar jiwa. Semua membakar jiwa sialan. Semua master Sekte Dao yang datang ke sini membakar tubuh dan jiwa mereka. Shen Yong dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Sialan, beginikah caramu bermain? Bersambung.